Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Safanela Fadila, kelas C, mahasiswa PGSD Fakultas FKIP di Universitas Muhammadiyah Buton. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan itu adalah cara pandang terhadap sesuatu subjek matter, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Terus Pembelajaran ini diartikan sebagai setiap usaha yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik, warga yang belajar, dan antara pendidik sumber belajar yang melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran juga ini merupakan gabungan dua aktivitas antara belajar dan mengajar. Siswa bertindak selaku yang belajar dan guru bertindak selaku yang mengajar, yang menghantarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu kepada siswa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Yang kedua Inquiry. Yang ketiga Konstruktivisme. Yang keempat Keterampilan Proses. Yang kelima STM, Sains Teknologi Masyarakat. Yang pertama ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga dan sebagai masyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami serta merasakan. Pendekatan konstektual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar. Yang kedua, transfer belajar. Yang ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Yang keempat, pentingnya lingkungan belajar. Proses belajar. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi oleh guru begitu saja. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan oleh fakta-fakta atau proporsi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seseorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting. Peran orang dewasa atau guru membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru acting, di depan kelas, siswa menonton, kemudian siswa acting, bekerja dan berkarya. Guru mengarahkan serta mengajarkan bagaimana cara para siswa untuk melakukan hal tersebut. Pembelajaran harus terpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar.
menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu juga penting bagi para siswa untuk meningkatkan kerjasama serta sikap tanggung jawab mereka jika mereka dimasukkan di dalam kerja kelompok tersebut. Langkah-langkah penerapan CTL atau Contextual Teaching and Learning dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ciptakan masyarakat belajar dalam kelompok-kelompok, hadirkan semua model sebagai contoh, lakukan refleksi di akhir pertemuan, serta lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Yang kedua ada pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan atau inquiry ini termasuk ke dalam strategi belajar heuristik, yang artinya murid mencari dan mengalahkan materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, dan terbuka itu serta mandiri itu dapat ditanamkan kepada diri siswa. Pada diri sendiri akan berangsur-angsur dan akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry ini juga murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, mencari data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dan mengembangkan bakat mereka sendiri. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar, oleh siswa itu sendiri, dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pelajar itu sendiri dan bukan merupakan hasil dari transferan guru atau hasil dari diberitahu guru. Keuntungan dari pendekatan konstruktivisme ini yaitu siswa dapat membiasakan belajar mandiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Terjalinnya kerjasama antar siswa dan siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan, dan dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa akan bangga dengan hasil temuannya, serta melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat atau menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsipnya itu yang pertama, kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklarifikasi, serta kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi atau ramalan, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan serta menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Ciri keterampilan proses diantaranya yang pertama, menekankan kepentingan belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Adanya penekanan belajar dua arah, serta adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dan aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar mengajar siswa. Keunggulan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan inspirasi atau ide-ide mereka. Kedua, memupuk daya naluri mereka. Kemudian mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif. Yang keempat, mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar.
menghilangkan kebosanan dalam belajar, kemudian memperingan beban guru pada saat proses belajar, meningkatkan terjadinya interaksi dua arah dalam proses belajar, memupuk serta mengembangkan dan mengkomunikasikan pengalaman belajar. Yang terakhir, pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Pendekatan STM itu adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini juga melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi, bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini adalah dihasilkannya siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Ada 3 hal yang melandaskan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini. Yang pertama itu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Ada 5 ranah pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah proses sains, yang keempat ranah kreativitas, dan yang kelima ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan sains, teknologi, masyarakat atau STM ini adalah siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, serta mandiri. Hal ini karena dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, karena besarnya rasa ingin tahu mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan mampu memecahkan masalah-masalah. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila di dalam video ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.